بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ustazah ingin menyampaikan tentang berapa jam dalam satu hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Sebelumnya Ustazah meminta Ananda untuk membuat daftar kegiatan berdasarkan jam. Ananda, kalau Ananda melihat jam dinding atau jam yang ada jarum jamnya, Ananda akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, Ananda bisa lihat kalau satu hari ada 24 jam, tapi kenapa ya di jam dinding angkanya hanya sampai 12? Jadi sebenarnya jam itu ada 24 jam Ananda. Untuk penulisannya seperti ini. Dari jam 1 sampai 12, kemudian dilanjutkan dari jam 13 sampai jam 24. Jadi ada 24 jam Ananda. Untuk jam 13 pada jam dinding, yaitu jam 13 adalah jam 1. Jadi jam 13 itu Ananda tinggal dikurang 12 sama dengan jam 1, atau biasa kita sebut jam 1 siang. Jadi untuk di jam dinding Ananda itu dihitungnya 2 kali putaran, yaitu setelah 12 ke angka 1 lagi. Kalau ke angka 1 lagi tulisannya jam 1, tapi kalau dalam penulisan berarti dalam sehari kita sudah melewati 13 jam. Sekarang coba kita latihan dulu Ananda. Di tengah ada jam yang lebih dari jam 12, yaitu 16.23, dan yang di bawahnya 19.56. Kalau 16.23, jika di jam dinding 16 dikurang 12 sama dengan jam 4.23. Jam 4 sore lewat 23 menit. Lalu yang 19.56 tinggal dikurang 12 sama dengan 19 dikurang 12, yaitu jam 7 lewat 56 menit. Selanjutnya, selain pembahasan 24 jam, Ustazah juga ingin menambahkan tentang lengkungan.
lengkungan yang kemarin Ananda buat itu disesuaikan Ananda dengan besarnya. Contohnya 7 ke 7,25. Ini 25 menit, lalu 7 ke 6, 1 jam. 1 jam dengan 25 menit lengkungannya berbeda Ananda. Yang 1 jam tentu lebih panjang dibandingkan yang 25 menit. Sekarang kita akan belajar materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran ke-6. Ini adalah pembelajaran terakhir untuk subtema 4. Untuk materi pembelajaran 6 yaitu pertama, merangkum peristiwa perubahan wujud. Kedua, menyusun jadwal aktivitas. Ketiga, sikap bersatu di lingkungan sekitar. Sekarang kita akan mulai belajar Ananda. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 208. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sudah belajar berbagai perubahan wujud di sekitar. Perubahan wujud banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan alam agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, alhamdulillah banyak sekali perubahan wujud dalam kehidupan kita. Nah, jangan lupa kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus merasa bersyukur atas berbagai macam perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan mengulang kembali materi perubahan wujud yang sudah kita pelajari dari pembelajaran 1. Pertama, Ananda masih ingat tidak? Kita sudah belajar tentang bertani garam. Bertani garam apa ya perubahan wujudnya? Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Akibatnya tinggallah kristal-kristal garam di dalam tambak. Jadi air laut yang ada di tambak menguap. Akhirnya air lautnya sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya kristal-kristal garam karena air lautnya sudah menguap. Selanjutnya, perubahan wujud yang kedua yaitu membuat permen jeli. Ananda masih ingat tidak resep membuat permen jeli? Di halaman 180 sampai 181. Pada halaman 181 ada 10 nomor. Di nomor 3, aduklah terus-menerus hingga mendidih. Ini adalah air yang dimasak dengan api kemudian mendidih. Mendidihnya air adalah perubahan wujud cair ke gas atau menguap. Mengapa menguap? Karena kalau misalnya Ananda membiarkan apinya agak lebih lama, maka airnya akan berkurang. Jadi berkurangnya air tersebut menjadi menguap Ananda, berubah menjadi gas. Selanjutnya di nomor 6, biarkan hingga dingin dan mengeras. Jadi air yang dimasak tadi lama-kelamaan akan mengeras Ananda. Air yang menjadi mengeras berarti adalah perubahan wujud cair ke padat.
Cair ke padat disebut perubahan wujud membeku. Kemudian di nomor 9, agar awet jemur permen di bawah terik matahari. Permen yang tadi sudah mengeras karena masih basah atau ada airnya atau lembab, dijemur dulu supaya kering. Berarti ini adalah perubahan wujud cair ke gas. Cair ke gas berarti adalah perubahan wujud menguap. Selanjutnya yang ketiga, kita sudah belajar perubahan wujud embun pagi. Perubahan wujud embun pagi ini terjadi saat pagi hari, yaitu gas yang mengandung uap air berubah menjadi air. Gas cair adalah perubahan wujud mengembun. Selanjutnya yang keempat, kita juga sudah belajar perubahan wujud proses terjadinya hujan. Ananda masih ingat tidak apa perubahan wujudnya? Yaitu air yang ada di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Berarti air yang ada di permukaan bumi terkena panas matahari mengalami perubahan wujud dari cair ke gas, yaitu menguap. Selanjutnya yang kelima, kita sudah belajar perubahan wujud saat menjemur pakaian. Ananda masih ingat tidak saat kita membahas melipat pakaian? Sebelum membahas melipat pakaian, pakaian yang basah dijemur dulu. Saat menjemur pakaian memerlukan panas matahari agar pakaian kering. Pakaian yang basah lalu kering adalah perubahan wujud dari cair ke gas, yaitu menguap. Selanjutnya yang keenam, kita juga sudah belajar saat mencairnya es di kutub karena suhu bumi yang panas. Es yang merupakan benda padat kemudian mencair, maka adalah perubahan wujud apa Ananda? Yaitu mencair. Jadi Ananda, ini adalah perubahan wujud yang terakhir yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran kelima. Alhamdulillah, berarti kita sudah mengetahui berbagai perubahan wujud yang ada di lingkungan atau sekitar kita. Perubahan wujud yang ada di lingkungan atau sekitar kita akan menjadi tugas Ananda. Tugasnya ada di halaman 209. Untuk tugas 1 yaitu mengerjakan tabel 4.7 berbagai macam perubahan wujud. Nanti tugasnya ada 8 nomor Ananda. Di buku cetak sudah ada 5 nomor. 5 nomor tersebut diikuti ya. Kemudian 3 nomornya boleh ambil yang ada di video, karena di video ada lebih dari 5, atau boleh juga berdasarkan pengamatan Ananda. Nanti dikerjakannya boleh di buku cetak, boleh juga di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat kalimat, masih di halaman yang sama yaitu 209. Contohnya kosakata wujud. Es batu mengalami perubahan wujud mencair, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Untuk es krim juga sama Ananda, juga bisa kalau mencair perubahan wujudnya sama, yaitu mencair. Perubahan
wujud padat menjadi cair. Selanjutnya, Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 210. Menyusun jadwal aktivitas. Perubahan wujud banyak sekali terjadi di sekitar kita. Di sekitar kita yang memanfaatkan perubahan wujud. Susunlah jadwal aktivitas kalian yang memanfaatkan perubahan wujud. Tulislah jadwal kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi Ananda, dalam aktivitas kita ada perubahan wujud yang terjadi. Ini adalah contoh tabelnya, yaitu aktivitas atau kegiatan. Lalu setelah itu juga ada waktu kegiatan, dan ada yang terakhir lama kegiatan. Ini sama ya Ananda seperti tugas sebelumnya, hanya saja yang membedakan kalau sebelumnya adalah aktivitas dari bangun tidur sampai jam 12. Kalau ini aktivitas sehari-hari, tapi ada aktivitas yang terjadi perubahan wujud. Contohnya nomor 1, membantu ibu memasak air untuk membuat teh. Ini adalah perubahan wujud menguap. Jam 6 sampai 6.15, lama kegiatan 15 menit. Airnya berubah menjadi mendidih. Itu adalah perubahan wujud menguap. Kemudian yang kedua, membantu ibu menjemur pakaian. Pakaian yang basah menjadi kering, berarti perubahan wujud menguap. Dari jam 8 sampai jam 8.15 menjemurnya, berarti lama kegiatannya 15 menit. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah membuat es krim. Ananda pernah membuat es krim. Perubahan wujudnya yaitu cair ke padat, berarti perubahan wujud membeku. Dikerjakannya dari jam 1 sampai 1.45, berarti lama kegiatannya 45 menit. Selanjutnya kita akan belajar lingkungan tempat tinggal Rasti. Ananda bisa membaca teks yang ada di buku pada halaman 210. Rasti tinggal di desa Sukamakmur. Lingkungan tempat tinggal Rasti rukun dan damai. Rasti hidup bertetangga dengan Ana, Wayan, Togar, Melani, Ahmad, dan Titus. Tetangga Rasti berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Melayu, Banjar, Bugis, Batak, dan Sunda. Walaupun berasal dari suku yang berbeda, mereka saling menghormati perbedaan. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu. Contoh sikap saling membantu adalah menjenguk tetangga yang sakit. Kegiatan itu menunjukkan sikap bersatu. Bagaimana dengan lingkungan di tempat Ananda? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggal Ananda menunjukkan sikap bersatu? Jadi Ananda, walaupun kita berbeda suku, kita tidak boleh membeda-bedakan satu orang dengan yang lain. Contohnya tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalau ada teman yang kesulitan, dibantu tanpa melihat sukunya. Karena ini menunjukkan sikap bersatu. Bagaimana di lingkungan Ananda? Apakah sudah menunjukkan sikap bersatu? Sekarang ada latihan soal Ananda. Kita akan latihan dengan memberi tanda centang yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nanti bisa diberi tanda centang di keterangan.
Soal pertama, rukun dengan tetangga sikap bersatu atau bukan? Termasuk sikap saling bersatu. Kemudian yang kedua, saling menyapa jika bertemu tetangga. Termasuk sikap saling bersatu. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ya, ini termasuk sikap saling bersatu. Kemudian menggunakan barang milik tetangga tanpa izin. Bukan ya Ananda? Lalu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya, ini sikap bersatu. Bermain dengan tetangga sebaya di sekitar rumah. Ya, ini sikap bersatu. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan. Bergotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan termasuk sikap bersatu. Kemudian membunyikan suara video belajar dengan suara keras. Termasuk bukan ya. Kemudian memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab juga bukan. Berbagi makanan dengan tetangga, iya betul. Mengambil buah milik tetangga tanpa izin, bukan ya Ananda. Membuang sampah ke halaman tetangga, membuang sampah tidak boleh ya Ananda, berarti bukan. Kemudian menunggu teman selesai beribadah jika ingin bermain. Ya, contohnya temannya sholat duha, kita tunggu sebelum bermain. Ini termasuk sikap saling bersatu atau bukan? Sikap saling bersatu. Kemudian bermain hingga membuat kegaduhan, bukan ya Ananda? Selanjutnya bergotong royong membangun rumah tetangga, termasuk sikap saling bersatu. Diberi centang dulu ya. Tadi menunggu teman selesai beribadah, iya. Kemudian bergotong royong, iya. Jadi ini ya Ananda jawabannya. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya ada di halaman 209. Tugasnya ada 2 tadi Ananda sudah Ustazah sampaikan, yaitu tugas pertama di tabel 4.7 nomor 1-8, 5 soal di buku cetak, 3 soalnya bebas, boleh yang di video, boleh berdasarkan pengamatan Ananda. Tugas kedua membuat kalimat. Sekian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma